Faktor perkembangan peradaban di era Daulah Abbasiyah ditandai dengan derasnya aktivitas intelektual masyarakat Islam. Kegiatan intelektual menjadi konsumsi rutin akal dan hati masyarakat sehingga terbukanya pintu intelektual Islam dengan masyarakat dunia lainnya. Ilmuwan Muslim tampil luar biasa dengan berbagai penemuannya. Misalkan ditemukannya aljabar oleh Al-Khawarizmi, ilmu kimia, kedokteran, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Paragraf tersebut menggambarkan peran penting aktivitas intelektual dalam perkembangan peradaban Islam pada era Daulah Abbasiyah. Yang pertama, aktivitas intelektual. Paragraf ini menekankan bahwa masyarakat Islam pada masa Daulah Abbasiyah sangat aktif dalam kegiatan intelektual. Yang kedua, konsumsi rutin akal dan hati. Istilah ini menggambarkan bahwa kegiatan intelektual tidak hanya diterima secara rasional, tetapi juga emosional. Yang ketiga, pembukaan pintu intelektual. Paragraf ini menyiratkan bahwa kegiatan intelektual ini tidak terisolasi, melainkan terhubung dengan dunia luar. Dan yang keempat, kontribusi ilmuwan Muslim. Penyebutan Al-Khawarizmi dan penemuan Al-Jabar menyoroti kontribusi penting ilmuwan Muslim dalam bidang matematika dan ilmu pengetahuan lainnya. Sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Kebangkitan Daulah Abbasiyah dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada masa kepemimpinan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pada masa Umayyah, proses Arabisasi sangat kental dalam tampuk kepemimpinan, kurang melibatkan kaum Mawali atau Azam non-Arab dan memberikan denda kepada bangsa-bangsa yang dikuasai, serta harus adanya jizyah bagi para mu'alaf, serta tidak melibatkan kaum Syiah Khawarij dalam pemerintahannya. Gerakan-gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah menemukan momentumnya ketika para tokoh pemrakarsa Daulah Abbasiyah di antara Muhammad bin Ali menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan rintisan kekuasaan yang baru. Paragraf tersebut mengandung beberapa konsep yang bisa dikategorikan dalam konteks faktual dan prosedural. Yang pertama, konsep faktual. Di sini informasi sejarah. Paragraf ini memberikan informasi konkret tentang kebangkitan Daulah Abbasiyah, termasuk latar belakang sejarah, tokoh-tokoh penting, dan kondisi sosial politik pada masa Daulah Umayyah. Dan kondisi sosial disebutkan bahwa pada masa Umayyah terjadi proses Arabisasi yang kental dan marginalisasi terhadap kaum Mawali atau Azam, Syiah, dan Khawarij. Dan peristiwa sejarah, penyebutan Khalifah Hisham bin Abdul Malik dan tokoh Muhammad bin Ali sebagai pemrakarsa gerakan juga merupakan bagian dari fakta sejarah yang dapat diverifikasi. Yang kedua, konsep prosedural. Di sini, proses perlawanan. Paragraf ini menggambarkan bagaimana gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah muncul dan berkembang, menunjukkan langkah-langkah yang diambil oleh para tokoh untuk membangun kekuatan baru. Strategi pusat kegiatan. Penetapan Kufah sebagai pusat kegiatan rintisan kekuasaan oleh para pemrakarsa Daulah Abbasiyah menunjukkan adanya prosedur dalam perencanaan dan mobilisasi untuk mencapai tujuan politik. Dan yang ketiga, termasuk konsep metakognitif. Meskipun paragraf ini lebih dominan dengan konsep faktual dan prosedural, terdapat unsur metakognitif yang dapat diidentifikasi dalam konteks pemahaman sejarah. Membaca diharapkan untuk mempertimbangkan dan merenungkan tentang faktor-faktor penyebab perlawanan dan bagaimana kebangkitan Daulah Abbasiyah dapat memengaruhi perkembangan selanjutnya dalam sejarah Islam. Pemerintahan Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegangan kekuasaan, sistem pemerintahan, dan kebijaksanaan militer. Selama kurang lebih 5,5 abad, pemerintahan Daulah Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Berikut ini adalah para khalifah yang memberikan peranan penting dalam perjalanan panjang Daulah Abbasiyah Abdul Abbas As-Saffah 750 sampai 754 Masehi. Paragraf tersebut mengandung beberapa konsep penting yang dapat dianalisis dalam konteks konseptual dan prosedural. Yang pertama, konsep konseptual. Pembagian periode pemerintahan. Paragraf ini memperkenalkan konsep pembagian sejarah pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Konsep prosedural. Tatanan pemerintahan paragraf ini juga mencakup prosedur terkait dengan transisi kekuasaan dalam Daulah Abbasiyah.
Kebijaksanaan militer. Perubahan dalam kebijaksanaan militer dalam setiap periode menunjukkan adanya prosedur yang harus diikuti untuk menghadapi tantangan dan kebutuhan. Yang ketiga, konsep metakognitif. Paragraf ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan bagaimana perubahan dalam kepemimpinan dan kebijaksanaan dan dapat mempengaruhi sejarah suatu pemerintahan. Perkembangan fase pemerintahan dan kepemimpinan Daulah Abbasiyah terbagi ke dalam 5 periode. Dalam setiap periode terjadi perubahan pemegang kekuasaan, sistem pemerintahan dan kebijaksanaan militer. Selama hampir 6 abad, para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah ada 37 orang khalifah. Paragraf tersebut mengandung beberapa konsep yang dapat dianalisis dalam konteks konseptual dan metakognitif. Yang pertama, konseptual. Pembagian fase pemerintahannya. Paragraf ini menyeratkan adanya pembagian fase-fase dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Perubahan kekuasaan dan sistem pemerintahan. Penyebutan tentang perubahan pemegang kekuasaan dan sistem pemerintahan dalam setiap periode mencerminkan pemahaman bahwa struktur politik tidak statis. Kepemimpinan khalifah dengan menyebutkan bahwa terdapat 37 orang khalifah selama hampir 6 abad. Dan konsep proseduralnya, transisi kekuasaan, adaptasi kebijaksanaan. Konsep metakognitif. Paragraf ini juga mendorong pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana perubahan dalam kepemimpinan dan struktur pemerintahan dapat mempengaruhi keberlangsungan dan stabilitas Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa pemerintah Daulah Abbasiyah meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar. Pada masa itu berdiri juga Daulah Umayyah di Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan para penguasa keturunan. Daulah Umayyah dengan adanya kekuasaan Islam selain Daulah Abbasiyah di Andalusia Eropa berarti wilayah dakwah semakin luas. Paragraf tersebut mengandung beberapa konsep yang dapat dianalisis. Yang pertama, konseptual. Perkembangan Islam dan kerajaan-kerajaan besar. Paragraf ini menggambarkan perkembangan Islam selama masa pemerintah Daulah Abbasiyah dan munculnya kerajaan-kerajaan besar. Daulah Umayyah di Andalusia. Penyebutan Daulah Umayyah di Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil menyoroti keberagaman politik dalam dunia Islam. Wilayah dakwah yang luas. Dengan menyatakan bahwa adanya kekuasaan Islam di Andalusia, berarti wilayah dakwah semakin luas. Dan konsep metakognitif. Dari mendorong pembaca untuk merenungkan dampak dari adanya kekuasaan Islam yang berbeda di berbagai wilayah. Selama beberapa dekade pasca berdirinya pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Daulah Abbasiyah berhasil melakukan pengawalan atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Era kepemimpinan Khalifah kedua Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad Al-Mansur 137 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi menjadi titik yang cukup krusial dalam proses stabilisasi kekuasaan ini ketika ia mengambil langkah-langkah besar dalam sejarah. Kepemimpinannya termasuk diantaranya adalah memindahkan ibu kota dari Al-Anbar Al-Hashimiyah ke Baghdad sebagai ibu kota baru yang kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya dan kegiatan keilmuan. Di sini paragraf tersebut mengandung beberapa konsep yang dapat dianalisis. Yang pertama, konsep konseptual, stabilisasi kekuasaan. Paragraf ini menunjukkan pentingnya proses stabilisasi kekuasaan yang dilakukan oleh Daulah Abbasiyah setelah pendiriannya. Yang kedua, peran Khalifah Al-Mansur. Penyebutan Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad Al-Mansur sebagai khalifah kedua menyoroti peran individu dalam sejarah dan pengaruhnya terhadap perkembangan politik. Pemindahan ibu kota ke Baghdad. Pemindahan ibu kota dari Al-Ahbar Al-Baghdad menandakan perubahan strategis dalam pengelolaan pemerintahan. Dan yang kedua, konsep prosedural. Langkah-langkah stabilisasi kekuasaan yang dilakukan oleh Al-Mansur mencakup berbagai langkah dan kebijaksanaan, transformasi ekonomi dan budaya. Dan konsep metakognitifnya mengajak pembaca untuk merenungkan tentang dampak dari pemindahan ibu kota terhadap stabilitas dan perkembangan Daulah Abbasiyah.